Mari silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Selamat pagi. Iya. Ada yang ngantuk? Ada ya? Iya. Kalau ngantuk, yang ngantuk itu nanti membaca. Baik, mari kita lihat Alkitab kita. Coba yang bawa Alkitab, mari angkat dulu Alkitabnya. Sekarang zaman digitalisasi ini, tinggi-tinggi bawa Alkitab, angkat Alkitabnya. Iya, masih banyak membawa Alkitab, tapi saya berharap tolong bawa Alkitab Bapak Ibu. Oh, nggak sanggup lagi matanya ya? Iya, yang nggak nampak lagi mana itu? Yang asli, jujur dulu. Yang nggak nampak lagi membaca Alkitab yang ada di sini. Memang benar-benar nggak nampak lagi. Oh, Bapak Bram, Mama David, Karo, iya, Mama Seri, ada beberapa. Yang itu maklumlah, oke, dimaklumi. Tapi yang masih agak muda dan matanya masih bisa melek, berharaplah supaya kita tidak lupa dengan Alkitab. Nanti kita lupa dengan Alkitab kita. Zaman modern, zaman digital. Kenapa? Komplain kamu? Apa Bu, teknologi pun perlu juga. Perlu. Tapi kalau ke gereja bawalah Alkitabnya. Iya, kecuali kalau pergi retreat, berat kali bawa kamera lagi, kita bilang nggak apa-apa. Iya, tapi belajarlah untuk membawa Alkitab, membacalah lewat Alkitab. Baik, langsung ribut dia. Nggak setuju dia dengan, ya nggak apa-apa. Setiap pendapat, setiap usul, tidak semua orang akan setuju. Baik, mari kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Mari Bapak Ibu yang ngantuk tadi silakan lihat di slide. Yang nggak ngantuk lihat Alkitabnya. Iya, supaya sama-sama kita membaca dari ayat 17. Saya dan saudara saya membacanya, selanjutnya ayat 18 dan bergantian kita membacanya. Keributan di Tesalonika. Ayat 1. Sorry ya. Pasal 17 ayat 10. Sorry ya, ini saya 10 seharusnya. Maaf ya, mungkin ya. Mari kita lihat Alkitab kita ya. Berarti bukan di sini, agak salah apa sedikit ini. Ayat 10 mulai. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ketika orang-orang Yahudi dan Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah kepada Paulus, datanglah juga Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. orang-orang yang mengikuti Paulus lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka akan semakin dalam iman. Iya, ini Paulus dan Silas di Berea, bagian bawahnya ya. Ada ayat pasal 17 ayat 10 sampai 15 itu ada di sampai di sini. Ditulis sampai dari ayat 17 karena memang ayat ini akan dibandingkan nantinya.
Baik, saya buat tema hari ini. Saya waktu hari Jumat, hari Kamis malam, Realija Retreat, WA saya, Bu, apa tema hari Minggu? Saya masih bingung membuat tema. Apa ya temanya untuk firman Tuhan ini? Saya sudah baca-baca, bahkan seminggu lebih yang lalu saya sudah baca-baca ini dan saya sudah pikirkan. Tapi saya membuat tema itu memang agak sulit. Apa sih yang buat temanya lewat ini? Ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan, inilah yang harus dituliskan, respon terhadap berita Injil. Iya, respon itu apa ya? Tanggapan. Ketika kita mendengar sesuatu berita, pasti kita punya respon. Apa responnya? Kalau ada orang yang memberitakan sesuatu kepada kita, telepon, si anu, saudaramu sakit keras, respon kita bisa gelisah. Bagaimana nanti ya? Atau dokter memvonis kita, penyakitmu ini tidak akan sembuh. Respon kita ketakutan. Itu bisa terjadi. Respon kita ketika kita belajar pasti berbeda dengan respon seseorang. Bagaimana respon saya ketika saya pertama kali mendengar Injil? Respon saya waktu itu, saya ingat itu tanggal 3 Januari 1991. Saya masuk di SMA Negeri Kuala, menjadi guru honor di sana. 1 minggu saya mengajar, saya ikut PA. Lalu saya mendengar berita Injil, Yesus yang menyelamatkan, yang mengampuni dosa, dan pasti, dan setiap orang yang percaya memiliki keyakinan yang kokoh akan diselamatkan, masuk ke surga. Meresponnya itu gimana saya ya? Ada orang yang yakin dosanya diampuni, itu respon saya. Apakah yang ini yang dibilang sesat itu? Itu respon saya awalnya. Tapi seiring dengan waktu, saya kembali membaca Alkitab. Saya kembali membaca apa yang disampaikan. Loh, nggak ada salahnya yang disampaikannya tadi. Kok aku curiga? Dan akhirnya saya terus belajar sampai saya mempercayai firman Tuhan yang disampaikan itu. Sampai saya disentuh, hati saya disentuh. Saya boleh disentuh ya. Sampai hati saya disentuh. Sesungguhnya saya ini belum menerima Yesus. Sesungguhnya Yesus yang saya puji-puji selama ini, Yesus yang selama ini saya ajarkan, belum ada di dalam hatiku. Dan itulah yang membuat saya mengambil keputusan menyadari dosaku dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Respon kita menentukan keputusan kita. Setuju? Respon kita menentukan keputusan kita. Membuat suatu keputusan yang seperti yang kita pikirkan itu. Nah, bahkan respon itu juga menentukan tindakan kita. Apa yang akan kita buat? Ada beberapa hal yang kita baca ini tadi. Saya buat misalnya yang menjadi renungan bagi kita. Ada 3 bagian. Coba kita lihat di belakang kertas kita. Bagaimana kita belajar dari respon orang Tesalonika terhadap Injil yang disampaikan oleh Paulus? Ya, respon.
pendapat, tanggapan. Iya. Apa respon orang Tesalonika terhadap Injil yang disampaikan oleh Paulus? Coba kita baca dari ayat 5 pasal 17 ini. Sama-sama kita membacanya. Ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Sebentar. Paulus beritakan Injil ya di Tesalonika. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Yesus, ya, Mesias. Inilah Mesias, Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi kan tahunya itu kitab Yahudi, Taurat, kitab nabi-nabi, perjanjian lama. Tapi Yesus Paulus menghubungkan ini dengan apa yang akan datang tentang Mesias, juru selamat yang menyelamatkan mereka. Responnya apa? Ya, waktu Paulus mengatakan ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Inilah Mesias, Mesias yang diurapi, yang ditentukan Allah menjadi penyelamat, yang menyelamatkan, yang akan menjadi raja. Tapi respon mereka apa? Orang-orang Yahudi tahu hukum Taurat ya, tahu firman Allah ya. Mereka punya kitab, mereka punya kitab, mereka bisa menyelidikinya. Apa responnya? Pertama apa? Menjadi iri hati. Ya, menjadi iri hati. Kenapa dia iri? Paulus mengajar orang-orang Yahudi, guru-guru agama, ahli-ahli Taurat mengajar. Jadi kalau ada yang mengajar, tentu pengajaran siapa yang menarik orang akan pergi ke situ. Iri terhadap Paulus. Yang kedua, kita lihat apa ini? Orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat mengadakan keributan, mengacau kota, menyerbu rumah Yason. Bahkan orang-orang yang menerima Paulus pun mereka gak suka. Gitu. Jadi kalau ada misalnya pemerintah Injil datang kena mobil, kan gitu ya, kamu perintah. Lalu kemudian berita Injil itu ada orang-orang yang mendengar Injil, datanglah misalnya orang yang sepihak, apa yang kalian beritakan tentang itu? Kami sudah punya keyakinan, kami sudah punya kitab suci. Siapa ini yang membawa dia kemari? Saprianta, dikerek Saprianta. Saya ingat itu kemarin waktu kami di Raja Bernat itu, kami diundang datang ke rumahnya karena istrinya nggak datang. Lalu karena dia sudah diseluki begu. Seluki begu kan seluk. Kalau seluk baju kan diseluk ya. Kalau diseluk kan sama sudah dia ya. Ditengoknya suami itu, matanya, ajak matanya melihat suaminya supaya kau tadi yang bawa orang ini kemarin. Mungkin gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ini, respon orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika itu berbeda dengan respon orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Respon orang Yahudi tadi apa? Mereka iri, mereka membuat kekacauan, mereka membuat keributan, mengacau kota itu, bahkan menyerbu rumah Yason, orang yang ikut oleh karena pengajaran Paulus, orang yang sudah mulai tertarik, orang percaya kepada apa yang diajarkan oleh Paulus.
diceritakan. Kalau ada orang yang nggak punya respon atau respon negatif atau respon yang buruk tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan, pasti mereka bisa mengganggu. Bahkan mereka sendiri bisa menjadi biang keroknya. Kalau mereka nggak setuju dengan pengajaran itu, mereka bukan hanya tidak percaya. Ada juga orang nggak respon ya, nggak percaya, responnya nggak ada apa-apa. Mereka tidak percaya juga, tapi juga tidak ribut begitu. Tapi ini ribut sengaja untuk mengacaukan. Iya. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason, diserbu ke rumahnya. Nggak ada Paulus di sana. Ya, Yasonnya yang tarik, menyeret Yason dan memberi beberapa saudara di hadapan pembesar, menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dibilang siapa? Paulus saja. Orang-orang yang mengacaukan, dibilang Paulus itu pengacau. Pernah kamu dibilang pengacau dalam keluarga? Saya pernah dibilang abang saya pengacau. Awas nanti mama ini kalau tua ya. Kalau dia sakit, kalau dia sehat-sehat, bolehlah. Tapi kalau dia sakit, awas kamu. Kau yang membuat ini semua orang ini nggak percaya lagi kepada Minggu Jamu misalnya. Saya diancam memang sama abang saya. Ya. Jadi ini yang dilakukan. Tapi bersyukur oleh karena Tuhan yang memagari abang saya sekarang nggak komentar lagi, sekalipun dia tidak percaya. Nah, jadi dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemari. Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ini yang membuat mereka keberatan. Di respon mereka itu, respon orang Yahudi terhadap Injil itu, mereka tidak percaya. Dan bukan hanya tidak percaya, tapi mereka terus mengacaukan pekerjaan Tuhan. Makanya sehingga terjadi keributan di Tesalonika ini. Tapi di sana sekalipun terjadi keributan, ada juga orang-orang yang percaya. Kalau kita baca kitab Tesalonika ini, iman orang Tesalonika ini menggema sampai ke satu provinsi Makedonia. Iya, keributan memang pasti ada. Bagaimana dengan di Berea? Mari kita lihat. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Dari Tesalonika ke Berea itu sekitar jaraknya lebih kurang 70 km. Dan waktu itu pasti nggak naik mobil dan juga nggak naik kereta api. Paling maksimal itu pasti pakai kuda, kan gitu ya. Itulah. Jadi kalau saya hitung-hitung 70 kilo, saya pernah berjalan dari Telaga, itu namanya Simpang, mau ke Pamah itu naik sebelum kami diantar angkot dulu ke sana sampai Simpang ke Kampung Antara itu, sampai dengan Kampung Antara Kampung Mekel Ardi. Itu sekitar 12 km jaraknya. Itu jaraknya. Jalan kaki itu kalau kami tiba di sana jam 4 sore, setengah 4 atau jam 4 sekitar begitu. Kami dulu ketemu di Simpang Lonjau itu jam 2. Ibu Marlina dan Ibu Tio itu weekend, lalu kami berangkat dari sana. Kadang-kadang berangkat dari sini juga dengan beberapa teman-teman. Kalau jalan kaki itu sekitar 2 jam ukuran kaki kami waktu itu, ya begitu. Jadi itu hanya jarak 10 km, 10 sampai 12. Kalau saya penginjilnya tadi itu, berapa jam saya berjalan? 70 km. Berapa hari itu? Iya, seperti itu, nggak usah dihitung. Nah, jadi perjalanan yang melelahkan, ya, perjalanan yang melelahkan. Lalu kemudian setibanya
di Berea tadi, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Itu kebiasaan Paulus. Ketika dia pergi ke kota-kota tertentu, dia sering kali pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Karena secara apa ya, suku, secara bangsa, dia juga adalah orang Yahudi. Nah, jadi waktu itu dia memang beribadah, ikut beribadah di sana, mendengarkan. Orang-orang Yahudi di kota itu, apa katanya? Lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Oh, gimana lebih baik hatinya? Lebih baik hatinya. Misalnya, dia itu lebih baik hatinya daripada saya misalnya. Oh, mungkin dia itu karena waktu dia akan datang ke rumahnya, dia sediakan teh manis, dia sediakan singkong goreng, dia sambut dengan ramah. Sementara saya ini begitulah kira-kira. Lebih baik hatinya. Itu secara manusia. Tapi yang dimaksudkan di sana oleh Lukas, penulis kisah para rasul ini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi, sama-sama orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar dan demikian. Baik, lebih baik hatinya. Bagaimana ciri khasnya ini? Lukas mencatat ini, penulis Injil dan kisah para rasul, dokter, tabib, dia kena agak jeli berdiri. Biasanya dokter yang asli, ya. Iya, jeli dia meneliti penyakit itu. Inilah memang sebenarnya dokter. Iya. Dokter Lukas ini penulis kitab ini. Dia melihat respon orang-orang Yahudi di Tesalonika dengan orang-orang Yahudi di Berea. Ya. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di Berea itu, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan. Gimana ya menerima firman dengan segala kerelaan? Gimana? Bisa kamu rasakan? Bisa kamu sebutkan? Gimana itu menerima firman dengan segala kerelaan? Gimana? Oh, sambil kita buka Alkitab kita. Oh, yang bayar berapa, Bu? Ayat berapa, Pak? Oh, iya ini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang yang tidak baik hatinya itu, mereka memang mendengar saja. Tapi kayak gitu bilang, ada penolakan dari dalam. Cuek. Dia menganggap dirinya lebih benar. Iya. Saya pernah ditanya seseorang kepada orang lain. Saya ketemu dengan dua orang. Lalu setelah saya pergi, orang itu bertanya kepada temannya, siapa itu? Pendeta GKMI di Kuala. Oh, lagi nak balik kasih Pak. Apa yang ditandai? Ku tengah sia. Dia menyepelekan begitu. Ya Kak, saya nggak dengar orang yang tadi akhirnya bilang ke saya. Iya. Ketika kita berbicara kepada orang lain itu tanggap serespon atau tidak. Ada orang, saya pernah khotbah, tapi Bapak Ibu nggak begitu. Saya serius sudah ini ya, namanya sekarang serius. Dulu itu saya kan belum sekolah, baru-barulah melayani dengan
gaya saya langsung ngelukis pula jemaat ini. Lukis dekat aku. Bukan firman Tuhan ini yang mereka perhatikan. Sekali kurang rasa. Waktu aku dulu kan aku kan khotbah, aku kan ngabui. Sekarang kan lebih bantu. Aku juga kebersihan waktu itu. Dan waktu belum tikar itu, melihatlah gambar itu. Iya, gambarku kembali. Iya, itu waktu di rumah lama. Iya, itulah. Jadi kayak begini kan dah sangat khotbah. Mungkinlah karena dia aku khotbah. Iya, ibu aku masih enak pun. Daripada ngantuk pikirnya, melukis. Inilah macam-macam respon orang, kan begitu ya. Nah, ugame kapulinya Tuhan dari asa surga nari ya. Hari ini kamu mendengar firman Tuhan, responmu seperti apa? Mungkin nggak seperti orang Tesalonika, tapi apakah sama seperti orang pria tadi? Ini yang perlu kita renungkan. Merespon firman Allah, merespon Injil yang diberitakan. Itu sangat menentukan tindakan untuk berikutnya. Apa yang dilakukan oleh orang Berea tadi, orang-orang Yahudi di Berea itu, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka memperhatikan firman Tuhan, menerimanya, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka kembali menyelidiki kitab suci. Sesuaikah apa yang disampaikan oleh Paulus? Karena Paulus tadi menjembat menarik benang merahnya dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru tentang kedatangan Mesias itu. Mesias itu sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Kematiannya di kayu salib itu, itulah Yesus. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Tapi ketika ada banyak orang yang menerima dengan kerelaan hati mereka, sama yang seperti anak sekolah ini ya. Kalau kita nggak suka dengan gurunya, nggak suka dengan pelajarannya, sulit kita memahami. Sulit. Kalau kita nggak suka belajar ngantuk, memang ya udahlah, yang udah SMA lah, nggak usah. Gini kan belajar ini, nggak berkembang mata ini. Saya ingat dulu belajar matematika. Kalau satu nggak dikerjakan PR itu, besok jangan harapkan lagi bisa kerjakannya. Tapi kalau kerjakan dengan baik, besok akan Tuhan tambahkan. Bukan Tuhan, ya Tuhan tambahkan, tapi pengertian itu memang akan bertambah. Kalau tiap hari diasahkan, apapun dia kan karakter, kan tajam juga dia. Kan makanya kita nggak pandai bahasa Inggris ya. Malas kita dulu sampai payah, bacanya payah sampai keseleo lidah ini, kan gitu ya. Kemarin kami nyanyi, masa itu semalam, ya, masa Kenya ya, Afrika, apa semalam lagunya? Ken Yen. Jadi susah. Ini kalau udah payah pun. Kalau gitu gimana? Sekarang pun kita tidak akan bisa. Alkitab pun begitu. Aduh, ini udah nggak menarik bukunya. Apalagi tulisannya kecil-kecil lagi. Duh, udahlah. Ngantuk lagi bacanya. Tapi kalau kita menerima, inilah firman Allah yang hidup. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Allah. Allah yang hidup. Bahwa setiap perkataan tulisan itu punya kuasa. Kita tertarik untuk membacanya. Banyak orang gak tertarik baca Alkitab. Hanya orang-orang yang sudah dilahirkan baru, orang-orang
orang yang sudah menerima Yesus tinggal dalam hatinya, kontak dia dengan buku ini. Kalau belum ada Roh Kudus dalam hati itu, ini kan kitab suci namanya ya, bahasa Indonesia kan. Alkitab kan kitab suci namanya, Alkitab. Kalau belum ada yang suci di sini, nggak kontak dengan yang suci itu, nggak ada nyalinya. Jadi sulit bagi kita untuk membacanya. Tapi kalau kita tahu inilah firman Allah yang hidup, yang firman-Nya itu bisa mengajari aku, firman-Nya itu bisa mengubahkan aku. Karena firman itu sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Senang kita membacanya. Seperti itulah respon orang-orang di Berea itu, menanggapi, menerima firman itu dengan sukarela dan menyelidikinya, kitab suci itu, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Iya, Roh Kudus akan mengajari kita. Apa dampaknya? Mari kita lihat ya, bagaimana respon kita tadi. Ini tadi 2 respon ya. Bagaimana dengan respon Anda terhadap Injil yang sudah saudara dengar? Tapi sebelumnya kita lihat apa dampaknya itu tadi. Dampaknya itu tadi kita lihat banyak di antara mereka apa? Yang menjadi percaya. Iya. Mereka menerima firman itu dengan sukacita. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka. Ini mungkin wanita-wanita karir lah, zaman ini kan gitu ya. Wanita-wanita yang terkemuka dan laki-laki Yunani. Orang Yunani kan apa ya? Inteleknya punya filsafat ya, ahli filsafat Yunani itu kan terkenal. Tapi mereka itu pun ditembus oleh firman Tuhan ini. Respon mereka begini. Mereka menerima dengan kerelaan hati mereka. Mereka nggak curiga seperti orang-orang sebagian dari di Tesalonika tadi. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Ini penghasut tadi. 70 km loh jaraknya. Mungkin ini sudah beda kan? Mungkin masih sama satu kabupaten lah kira-kira ya. Oh. Jadi waktu kita datang ke kampung Antara, saya ingat ini. Kita kan bawa beras, bawa apa semuanya, bukan sebenarnya dijual, tapi menolong orang di sana supaya mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah, dengan harga yang mereka beli di pasar, di pekan. Udah di pekan pun lebih mahal, ongkosnya lagi 500 rupiah per kilo, 250 waktu itu. Kan bertambah kan, beras misalnya 100.000, kita bawa dari sini, harga di sini kita buat. Sementara di pekan Telaga 110.000, tambah ongkosnya 250 per kilo. 10 kilo sudah berapa? 2.500. Udah 12.500. Dan waktu itu sudah bisa beli minyak goreng 1 kilo. Itu kan menolong. Tapi mereka bilang apa? Mereka itu datang kemari itu ada tujuan jualan mereka ini, cari untung mereka itu, dihasut kan begitu ya. Iya, ini salah satu contohnya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat di sana, ada memang penghasut itu. Ketika Injil diberitakan, kan ada juga yang bilang kayak, kami punya gereja, makanya kalau cuma diberitakan Injil. Kan ada juga kan, oh itu orang GKI, oh itu mau cari apa itu kayak domba, curi domba. Kita bukan mencuri domba, karena masih kambing di situ. Kan gitu ya, masih kambing kayak mana mau dibuat? Kan sayang dia nanti
nggak sampai nggak jadi domba dia, sementara ada gembala yang sudah memikirkan bagaimana dia mati untuk domba-domba itu. Si kami di sini. Iya, nggak usah diperpanjang soal ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi Anda penghasut ya. Jadi ketika Injil diberitakan Anda penghasut, maka mari kita perhatikan. Mari kita banyak berdoa supaya ketika kita memberitakan Injil, hasutan-hasutan itu pasti ada. Bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus. Datang juga lah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Ini kan suku kita juga ini, bangsa kita juga ini. Kok iya ya orang itu kok gitu ya? Jadi mulai gelisah. Benar nggak Paulus ini ya? Tapi apa yang terjadi? Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Di sana yang saya lihat bahwa ada orang yang percaya ini sudah menjadi tim yang solid dengan Paulus. Gome Pak Pendeta, gome penginjil, gome Rasul. Bukan saya berkata, kita kami terus kerja. Paulus saja, siapa? Timotius dan Silas pun cukup bersama kami kan? Itu bahasa saya ya. Artinya di sana bahwa mereka sudah ada yang memayungi mereka. Sekalipun ada orang Tesalonika yang menghasut lagi di situ, mereka sudah dibawa pergi. Ini dampaknya. Orang-orang Berea itu sudah ada yang percaya bahwa baik orang kaya, baik orang miskin pun ada yang percaya. Bahkan orang-orang berpengaruh di Berea itu pun ikut percaya kepada apa yang diberitakan oleh Paulus. Yesus juru selamat, Yesus adalah Tuhan, Injil yang menyelamatkan itu. Mereka yang percaya, bahkan mereka menjadi tim yang sama dengan Paulus, mengutus Paulus ke daerah yang lain. Ketika kita merespon firman Allah dengan benar dan menerimanya dengan baik, dan kehidupan kita akan jadi lebih baik. Apa kata Ibu Martini? Adik kami kabar gitu kan? Lalu kepercayaan. Ya. Kalau kita memang merespon firman Allah dengan baik, menerima Yesus dalam hati kita, hidup kita akan menjadi lebih baik. Baik memang bukan ukuran masuk surga ya. Tapi orang yang percaya Injil, orang yang menerima Injil, Yesus Kristus adalah Tuhan, kehidupannya, etika hidupnya pasti menjadi lebih baik. Setuju kata? Cara hidupnya, cara kerjanya. Saya menemukan banyak orang, bahkan saya sendiri, hidup saya tak teratur ketika saya belum mengenal Tuhan. Hormat kepada orang tua pun saya enggak. Permisi pun enggak dari rumah. Sekolah kotor dari tahu jam sekolah kok. Ngapain pulang mama pergi aku? Nggak ada. Ya memang itulah pula orang kalau budayanya dulu. Kampung-kampung kan gitu ya. Kalau kau perlu kau mencakapkan laus-laus, sudah terkenal. Kan gitu ya. Itu memang kita pikir. Tapi ketika Tuhan mengubahkan itu menjadi lebih baik. Pulang dari mana-mana aku intip kamar mamaku. Halo Karo, sehat? Pegang dagunya. Sebagai keakraban, sebagai bukan memang itu yang apa, tapi ada memang sudah hubungan yang baik. Kalau dulu nama bapak kita bagaimana? Serang. Pangan kita lalu dia mau. Pangannya lalu pak, gitu ya paknya. Pangan kami lalu mau, karena dah kita. Tapi sekarang kalau datang dia ke kampung ke sini balik kasih apa? Sudah senang cerita, udah bisa arif, sudah bisa berteman diskusi. Kenapa sudah kau bertobat, kau bilang, sudah kau terima firman Tuhan? Nggak bisa berdiskusi dengan pasangan lu, nggak bisa berdiskusi dengan saudara dalam rumah itu asal jumpa rasa. Engkau ngirimkan terima firman Tuhan. Tapi itu nggak kau respon firman Tuhan dalam hati. Mari kita gargari hati kita, mari kita selidiki hati kita. Ini kan hal yang praktis ya, hal yang praktis.
Memang etika gak bawa surga, tapi bukankah dampak daripada Injil yang kita terima itu dampaknya itu kita akan menjadi manusia baru. Paulus mencatat itu loh kepada jemaat Efesus. Manusia baru, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu kata Paulus. Iya. Ini. Jadi ada pembelanya. Jadi orang-orang di sana itu waktu Paulus meninggalkan Berea, dia juga disuruh pergi. Pasti ini akan didampingi. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus, nah ini ya, ada yang tanya ya. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Di Athena dia berkata lagi kepada Allah yang tidak dikenal. Ada yang mengiringi dia. Paulus tidak sendirian lagi. Paulus bukan hanya dengan Silas dan Timotius lagi, tapi ada orang yang bersama dengan dia. Saya dulu ketika memberitakan Injil didampingi oleh ada Bapak Desman juga ada waktu itu, ada juga Mama Esther. Pergi kami ke kampung Bali, ke tempat tuh ada Linda. Hari ini saya didampingi orang yang lebih muda lagi. Ada Mopi, ada Michael. Kan ada yang mendampingi begitu. Inilah orang-orang yang merespon firman Allah dengan baik dan sukarela. Mereka tidak memikirkan, nanti kalau Paulus ini kesana lagi, di sini pun dia seorang, sana nanti lagi, nggak gitu. Gitu dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, respon kita kepada berita Injil menentukan sikap kita, bagaimana mengikut Tuhan. Tindakan kita, bagaimana berpihak kepada Tuhan. Perbuatan kita, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu pasti akan terjadi. Pertanyaan bagi kita sebelum kita menutup ibadah ini, bagaimana respon Anda terhadap Injil yang sudah saudara dengar? Berapa lama saudara sudah mendengar Injil? Berapa lama saudara sudah percaya, mengaku percaya, dan mengatakan aku mengundang engkau Tuhan tinggal dalam hatiku? Kalau saudara respon dengan baik, pasti saudara akan bertindak juga dengan baik, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan, bahkan apa yang dahulu terjadi dalam pemberitaan Injil oleh Paulus kepada orang-orang di Berea itu. Hari ini hamba-Mu mengulanginya di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya kami yang ada di sini juga boleh merespon Injil kebenaran itu dengan baik dan dengan kerelaan hati kami, supaya dengan kerelaan hati kami juga kami melayani Engkau, supaya dengan kerelaan hati kami juga kami melayani Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu. Pakai kami Tuhan, pimpinlah hidup kami supaya sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.